sebenarnya ada nggak sih ekonomi, akuntansi, syariah dan seterusnya. Akhirnya saya cari literatur. Begitu dicari, ternyata mengecewakan buat saya. Oke. Isinya ulasan Quran hadis. Dan Saya bukan fakultas syariah, bukan UIN. Oh, saya itu orang ekonomi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Narabala Kiswa. Bersama kami, saya Atung. Di samping kanan saya ada narafiki kita, Mas Rizal. Pada episode Fikir, yaitu Fikih Mutakhir, kita menghadirkan naratamu kita yang tidak asing lagi di dunia ekonomi syariah. Siapa beliau nanti akan kita perkenalkan. Namun sebelum itu, mari kita mulai siniar ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bicarakan mendapatkan berkah dan manfaat, serta kita kirimkan juga kepada para founding fathers kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah ekonomi syariah versus ekonomi jualan syariah. Begitu Mas Rizal ya? Kita menghadirkan naratamu kita yaitu Bapak Alfi Wijaya, SEMM. Beliau merupakan Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi, sekaligus Direktur Utama PT BPRS Harta Insan Karima. Selamat datang Pak Alfi. Siap, Mas Atung. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Tadi apa? Kita mau ngobrol apa kita sekarang? Menarik tadi itu, lihat biografi singkatnya. Ya. Kuliah S1 di jurusan ekonomi. Oke. Biasa. Oh, Tapi akhirnya jadi pejuang ekonomi syariah. Syariah. UMKM lagi. iya. Bisa tersesat di situ gimana sih? Wah, itu makanya saya tersesat jalan yang benar, insya Allah. Amin, amin. Jalan yang bisa mengantarkan ke surganya Allah. Gitu. Jadi ceritanya gini Mas, saya itu ketika kan masuk UGM termasuk susah ya kalau fakultas ekonomi ya, dia termasuk top rank lah. Ya. Nah, ketika awal-awal belajar ekonomi itu pasti kita akan langsung diajarin ekonomi itu ya supply and demand, ada kurva-kurvanya gitu. Kalau belajar akuntansi pasti nanti diajari debit kreditnya, persamaan akuntansi debit kredit. Untuk rugi. Iya, kurang lebih gitu deh. Ya. Nah kebetulan saya ini priamusola bos. Bukan hanya primus, Apa tadi? idiosoris, jenggotan, segala macam lah itu. Terus saya kebetulan waktu itu ya bukan kebetulan lah, Allah yang atur kali ya, karena saya ibaratnya pikirannya liberal tapi tampangnya tampang syariah. Dan saya aktif di teman-teman HMI, saya hanya jadi ketua ya rohis lah, jamaah mahasiswa muslim ekonomi di situ. Wah, anak rohis ternyata. Oh iya, anak rohis, tapi pikirannya rodo gitu. Nah, karena waktu itu ada tadi ideologi sama aksesoris ya. Ideologi saya masuk ketua musola kok. Enggak paham. Ya, akhirnya saya waktu itu kemudian berpikir, sebenarnya ada nggak sih ekonomi, akuntansi, syariah dan seterusnya. Akhirnya saya cari literatur. Begitu dicari,
ternyata mengecewakan buat saya. Oke. Isinya ulasan Quran hadis. Dan saya kan bukan fakultas syariah, bukan UIN. Saya itu orang ekonomi kok. Logika ekonominya di sebelah mana itu? Maksudnya Quran hadis nggak ketemu saya gitu. Jadi setiap ada buku ekonomi Islam Isinya itu ya, lo kok saya baca nggak ada kurvanya nerangin distribusi konsumsi, rujukannya Quran, mana ekonominya? Akuntansi yang diterangin ya ujungnya banyakkan kutipan-kutipan ayat Quran dibandingkan debit kredit. Jadi saya bilang ekonomi syariah itu teori tok gitu, langitan gitu, enggak ini, tidak down to earth ya. enggak down to earth, enggak cocok dengan yang saya pelajarin awal-awal masuk kuliah sebagai mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi. Nah, suatu ketika karena saya aktif di HMI, ada kegiatan muhibah, kunjungan alumni lah. Ya bahasa istilahnya itu ngaipang lah. nyari dana. Ngemis, kurang lebih gitu. Karena kita biasalah aktivis mahasiswa kan nggak ada duit bos, aktivis di jalan. Ya kita silaturahim, muhibah, ya ujungnya nawarin proposal. Nanti pulang disangoni aja gitu dah. Biasalah itu kan kita aktivis ya, kanda, ya ada Yunda. Dah. Tapi di tengah-tengah itu saya mungkin Allah udah atur juga lah. Saya mampir di kantor Artaloka itu di lantai berapa saya lupa itu. Ada Muhammad Institute. Yep. Itu saya ketemu namanya Adi Warman karena saya pernah dengar gitu ya. Coba, nah terus saya nanya di situ, Bang, ini ekonomi syariah, akuntansi syariah kok isinya ayat-ayat nggak cocok sama yang saya pelajari di awal-awal saya kuliah. Jadi ini gimana? Dia nggak banyak ngomong bos. Nih, dia langsung tunjukin ekonomi syariah, tapi dengan grafis. Ada kurva, kemudian diterjemahkan. Kalau konsumsi Islam, ya semula grafisnya gini, mestinya grafisnya gini. Saya baru. Iki ekonomi Islam beneran ini. Bukan sekedar ayat-ayat, tapi bisa menerjemahkan ayat itu menjadi bahasa ekonomi. Ada grafis supply demand, kemudian tadi debit kreditnya itu ada transaksinya apa, maka dicatat ini dan seterusnya. Oh gitu bos. Saya baru, kalau gitu nih kayaknya bener nih ada ekonomi Islam, ada akuntansi syariah dan seterusnya. Nah, langsung saya bilang, Bang Adi, boleh nggak saya kopi itu buku? Kagak boleh, bunuh. Baru seneng langsung nggak boleh. Nah, dia cuma bilang ini akan datang ke ente, tapi ente bikin kegiatan di UGM. Itu secara mempraktekkan ekonomi juga ya kali ya. Iya, nggak langsung dikasih. Kalau bahasa apa tuh psikologinya itu apa ya? Delaying apa? Gratification. Jadi kalau anak kita minta sesuatu, jangan langsung dikasih. Kasih jeda supaya ada perjuangannya bos. Syariah juga itu, syariah itu melatih daya juang. Ya sudah saya pulang lah. Modok gondol lah bahasa Jawanya itu. Tapi oke. Ya saya pulang. Akhirnya kita bikin tadi kuliah non formal ekonomi Islam. Nah, baru itu di situ Bang Adi pelan-pelan mengeluarkan grafis-grafisnya tadi. Kalau sekarang itu jadi di buku. Kalau ente cari buku ekonomi mikro, ekonomi makro Islam yang Adi Warman, itu isinya udah grafis bos. Betul. Itu sudah ada sejak saya ngundang beliau berarti 98-99. Buku sekarang, mungkin sekarang sudah banyak buku-buku muda gitu. Tapi bayangkan tahun sebelum tahun 2000, nggak banyak bos. Baru beliau ya? Menurut saya, setahu saya ya beliau baru beliau yang pertama, terus yang kedua beliaunya. Segala macam lah, kan tetap sesuai idealisme. Tapi kalau lu kesana, gue kayak kehilangan kaki tangan. Wah ini tanda-tanda gue nggak boleh keluar. Tapi begitu almarhum Pak Rujito minta CV ke saya, coba kira-kira jawaban Bang Adi apa? 2 kali saya ditolak nggak boleh keluar dari Karim. Kira-kira gimana? Ini gimana Mas Rizal?
Pak Rujito minta saya kirim CV karena di HIK nyari direksi dirut hampir 2 tahun nggak ketemu. Cuma nih gara-gara gua, berarti usia gua berapa tuh? Tahun 2010 gua kelahiran 79. 31 tahun. Ya kan? Kerja kurang lebih 7 tahun lah. Habis itu ya habis makan, habis itu tolong kirim CV gitu. Lapor Bang Adi, gue disuruh kirim CV nih, gimana? 2 kali saya udah ditolak tuh. Jawaban Bang Adi apa coba? Bang Adi bilang gitu, V, kalau direktur itu bukan jabatan karir. Direktur itu garis tangan. Kirim CV-nya. Sama Bang Adi malah didukung tuh. Kalau yang lain-lain itu kan posisinya ini. Kalau direktur itu garis tangan. Bukan jabatan karir. Lu kirim aja CV-nya. Lu kalau saya kirim nanti, saya belum hampir habis lulus S2. Nanti gimana Bang beasiswa saya belum? Lu gak usah pikirin. Kirim. Kirim lah gue. Kisahnya gitu doang. Kita pertanyaannya apa tadi? Karir. Perjalanan akademik, karir. Udahlah, pokoknya kita gitu. Ujungnya kan akhirnya brand beliau adalah DPRS. Bank Perekonomian. berubah-ubah tuh. Berubah. Ya, Nah, perkreditan. makanan apa itu DPRS itu? Dijelaskan dengan bahasa yang warung kopi. Warung kopi. Ya. Ya, sebenarnya BPRS ini kadangkala misunderstood. Kurang bisa dipahami karena nama pertama itu dulu bank perkreditan. Berubah bank pembiayaan. Terakhir baru 2 tahun yang lalu bank perekonomian. Ini udah paling final ya, final. Nah, final nih sesuai undang-undang P2SK yang terakhir tahun 2023. Kenapa misunderstood? Kenapa susah dipahami? Karena begitu namanya bank perkreditan atau pembiayaan seolah-olah hanya orang yang minta kredit, minta pembiayaan. Padahal yang namanya bank itu yang himpun dana nyalurin. Ya. Jadi sebenarnya BPRS itu ya kayak bank. Cuman bedanya apa dengan bank umum? Dulu sebenarnya seolah-olah ini untuk pasar yang segmen mid low gitu ya. Sedangkan bank umum yang mid up. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fenomena sekarang, bank-bank gede juga masuk ke bawah. Kan banyak bank yang masuk ke mikro, ultra mikro ada kan? Kalau di sana ada BTPN Syariah itu ultra mikro. BRI Syariah masuknya dulu ke sini, ke situ. Jadi sebenarnya segmen pasar menjadi agak kurang relevan sekarang. Karena faktanya bank-bank besar juga masuk ke segmen yang bawah. Pasarnya BPRS yang harusnya secara alam. Nah, yang membedakan sesungguhnya persamaan adalah sama-sama ngimpun nyalurin. Cuman memang di BPRS itu ada satu produk yang ada di bank umum, by aturan nggak boleh ada di BPRS, yaitu giro. Giro itu kan orang nyimpen ada 3, bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro. Jadi giro itu untuk perusahaan untuk memudahkan transaksi. Alatnya giral itu cek, bukan uang tunai, uang fisik. Nah, BPRS nggak boleh ngeluarin cek. Dia karena nggak boleh ngeluarin cek, dia tidak ikut sistem pembayaran. Nggak ada clearing segala macam. Nah, itu bedanya. Yang kedua, di BPRS itu dibatasi wilayah kerjanya hanya 1 provinsi. Kecuali Jabodetabek dianggap 1 provinsi. Makanya dia nggak punya cabang di luar provinsi. Nah, itu bedanya. Sebenarnya bedanya cuma 2 itu. Nah, walaupun sekarang kita mesti redefinisi. Dulu lahirnya BPR itu sebenarnya untuk melayani komunitas. Community bank. Masalahnya komunitas itu sebenarnya kan jarak wilayah. Sekarang agak nggak relevan. Karena banyak teknologi. Jadi nggak relevan. Sehingga mesti diredefinisi ya kedekatan hubungan. Jadi keunggulannya BPRS dibanding bank umum sebenarnya adalah kedekatan hubungan dengan nasabah. Karena kalau dari si pricing, kalau kredit itu pasti lebih mahal. Nah, ini belum ngomong syariah lo ya. Pasti lu nanya masalah mahal juga nanti ya. Tapi kalau lu ente pada pengen nabung, pengen deposito, BPRS keren bos. Kenapa? Kalau ente ke bank umum berapa ente nabung deposito dapat berapa? Bagi hasil atau bunganya? Oh, ya kurang lebih gini dah. Kalau di bank umum paling lu dapat 2-3%. Mentok-mentoknya 4%. Tapi kalau di BPRS lu bisa dapat 6-7%. Hampir 2 kali lipat. Apa bisa banyak itu, Pak? Nah, bisa banyak.
Ya namanya kita warung yang size-nya kecil, Kecil, ya. biasanya untungnya rodok gede bos. Kadang kan kita melayani segmen-segmen yang memang quote unquote Grassroots ya? ya memang kalau dari sisi ilmu keuangan biasanya segmen agak tebel-tebel itu juga resikonya agak besar. Tapi secara ini karena dia mendapat margin yang lebih besar, dia bisa, kita kan pakai sistem bagi hasil tuh. Bagi hasil itu kan sebenarnya you share what you get. Jadi kalau banknya itu dapat pendapatan yang gede dengan nisbah yang tertentu, maka dia bisa sharing lebih besar. Jadi kalau nisbahnya sama-sama di bank umum misalnya 30-60, 30-40, 30-70 ya berarti ya. Ya karena pendapatan di BWS lebih besar secara ini ya, maka dia bisa bagi, nanti jatuhnya IKR-nya bisa lebih besar. Karena dia pendapatannya lebih besar. Gitu bos. Jadi bedanya dengan bank, samanya sama-sama himpun dana, bedanya hanya dia nggak bisa masuk produk giro dan dia nggak bisa buka lintas provinsi. Nah. Konehi. Ya. Pak Alvin ini kan sudah melalang buana dan sudah sampai ke akar-akarnya tentang perekonomian rakyat ya Pak Cesar. Bagi Pak Alvin ini pengertian ekonomi itu apa Pak? Ekonomi. Iya. Ekonomi macam-macam bos. Tapi sederhananya kan ekonomi itu adalah aktivitas kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehingga ketemulah supply and demand, ketemulah permintaan atas barang dan penawaran atas barang. Sehingga ketika ketemunya supply and demand itu, ketemunya orang yang membutuhkan barang dan menyediakan barang, itu nanti akan ada aktivitas mempertemukan itu. Aktivitas mempertemukan orang yang butuh sesuatu dengan orang yang bisa menjadi sesuatu, muncullah aktivitas namanya ekonomi. Nah, nanti di situ akan ada constraint. Orang kadang-kala punya keinginan yang besar, tapi kemudian resourcesnya itu terbatas. Sehingga nanti harus ada trade off yang ada di sana, harus ada pilihan-pilihan yang disusun. Nah, jadi ekonomi sebenarnya adalah proses itu, sehingga ada proses orang yang menyediakan barang, orang yang mengkonsumsi barang, kemudian bagaimana penyedia ini sampai kepada orang yang butuh, perlulah distribusi. Jadi proses produksi, proses distribusi, proses konsumsi itu adalah proses mempertemukan supply and demand. Aktivitas itulah sebenarnya aktivitas yang kita sebut sebagai ekonomi. Jadi ada akad, ada transaksi, Ya. itu ya. Turunannya supaya kejadian itu terjadi, timbullah transaksi. Supaya itu jelas, muncullah akad. Itu bos. Ya sekarang kita lihat perspektifnya yang mana dulu nih, mau dibawa kemana diskusinya. Oke. Kemudian berkembang ada istilah baru yang mungkin sudah lama ya, tapi bagi beberapa kalangan mungkin baru. Ekonomi syariah. Ini apa lagi Pak yang dimaksud ekonomi syariah ini? Ya. Jadi kan tadi aktivitas ekonomi udah clear. Ya. Ekonomi syariah sebenarnya ya bahasa sederhana, do the same thing with different way. Melakukan sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda. Aktivitas yang dilakukan itu sama. Oke. Ya gitu-gitu aja. Ya kan? Tapi cara mempertemukan supply demand, cara melakukan transaksi itu dilakukan dengan cara yang berbeda. What is the different way? Nah. The different way is syariah way. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Quran dan Sunnah, itu jalan itu namanya syariah. Nah, gampangannya adalah karena ekonomi ini di dalam syariah itu kan ada fikih ibadah, fikih muamalah. Aktivitas ekonomi termasuk aktivitas muamalah. Simpelnya, kalau aktivitas ibadah itu semua kagak boleh kecuali yang Allah perintahkan. Tapi kalau ekonomi karena dia dalam area muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi di ekonomi itu pada dasarnya semuanya boleh. Tadi the same thing itu semua boleh. Kecuali what is syariah way, what is different way, ente mesti tahu apa yang Allah larang.
Beda dengan ibadah. Kalau ibadah pada dasarnya nggak boleh. Lu kagak boleh sholat, lu kagak boleh puasa kecuali Allah perintahkan apa. Jadi tidak boleh dulu. Tapi kalau ekonomi, lu boleh ngapa-ngapain, tapi ente mesti tahu apa yang nggak boleh. Nah, simpelnya gitu. Nah, syariah itu. Ini sama dengan apa ya? Ini yang sewu nih. Bahasa gampangannya. Ini caranya sama, rasanya sama, hasilnya sama. Tapi yang satu kalau nggak syariah jadi haram. Kalau syariah jadi halal. Nah, lu mau yang haram atau haram? Yang halal atau haram? Apa contohnya? Misalnya, konon kabarnya, gue nggak pernah. Gue yang rasanya yang halal, yang haram gue nggak tahu. Apa beda orang yang zina sama nikah? Ya. Konon kabarnya. Caranya sama, teknisnya sama, rasa sama, hasilnya sama, keluar cengar-cengar bos. Okay. Yang satu ikut syariah namanya nikah halal, yang satu nggak ikut syariah haram, walaupun cara, teknis, rasa, hasil sama. Orangnya beda tapi. Makanya dalam syariah itu semuanya boleh, tapi lu mesti tahu apa rambu-rambu nggak boleh. Narafike nanti yang menerangkan apa yang nggak boleh, bukan gua. Gua bagian kalau saudaranya, kalau bagi saya praktisi, apa yang boleh nggak boleh itu di fikih muamalah banyak perbedaan pendapat. Tapi di Indonesia aturan itu ditetapkan oleh DSN MUI. Namanya fatwa. Agar fatwa itu bisa diterjemahkan real, maka DSN itu menugaskan DPS di setiap lembaga keuangan syariah. Muncullah opini. Dari opinilah jadi acuan buat kami. Jadi ayat-ayatnya aku rapal. Tapi tahunya ini ada rujukan fatwanya, ini ada opininya. Kami bikin produk, aktivitas, DPS sudah oke, kami jalankan. Itulah syariah. Jadi bangi yo bodoh. Ya. Tapi yang sono haram, yang sini halal. Itu bos. Gampang toh? Gampangnya kalau masyarakat syariat yang nama bank syariah, lu datang aja udah halal lah. Siapa yang menjamin halalnya? DPS. Itu ada DPS-nya. Sebagai jaminannya itu ya. Jaminannya gitu. Kalau nggak sesuai syariat, dia sendiri yang paling awal belum neraka. Saya menjalankan aja. Walaupun kalau itu tanya nanti dalamin kenapa boleh nggak boleh, ya ada nara syariah. Tapi ya aku yang ngerti sidik-sidik lah. Nara syariah ya. Nara syariah, nara fikih ya. Nara fikih, nara syariah kan, Mbak. Gitu. Jadi intinya kalau muamalah ini nggak usah ribet-ribet dah, pokoknya lakuin aja. Ya nanti yang kalau saya gampangnya kalau kadang-kadang syariahnya gimana? Di gua ada DPS-nya, udah diatur. Ada gitu dulu. Karena kadang-kadang ada orang yang pertanyaan syariah itu ada dua, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Oh iya. Yang tahu adalah benar-benar bukan sengit, bahasa seng itu apa ya? Yang memang dia benci syariah. Tapi yang satu yang sangat sayang syariah. Sehingga seolah-olah dia ngerti syariah banget gitu. Malah dia mencaci maki syariah. Gara-gara dia merasa tahu benar tentang syariah gitu. Oh ada gitu ya? Oke. Lah saya aktivis. Gak usah sebut merek. Ya, saya aktivis ekonomi syariah loh. Dulu di kampus kan ya kita sama-sama punya komunitas segala macam kan. Nek kumpul mereka itu bukan ngomongin bank konven, ngomongin bank syariah kok nggak syariah gitu. Lo tuh gimana sih kita dulu sama-sama begitu gua ke situ malah gua ditanya ini tanya itu, lu gimana sih? Bukannya dukung gua malah ngulitin gua ini syariah atau kagak gitu. Gitu bos. Dan itu jadi kegundahan gua juga sebenarnya. Gua kadang nanya, loh ini teman-teman gua dulu aktivis, gua bukannya disemangati sampai ketemu lagi habis ini malah ditanyain. Malah digembosi. Bang syariah kok kayak gini, lo gimana sih? Gitu bos. Itu uniknya di situ. Itu fenomena biasalah di masyarakat. Ini kayaknya Mas Rizal udah nggak sabar memberikan respon kayaknya. Monggo Mas Rizal. Sebelum ada pertanyaan. Banyak sih sebenarnya. Cuman ini tadi kan disampaikan ya, beliau kan praktisi ya. Yang syariah dan yang tidak itu sama sih benernya ya.
produknya sama, kalau proses mungkin mirip-mirip lah ya. Ya. Terus hasilnya sama. Ini sekaligus menjawab dan mungkin tantangan gitu ya. Kritikan banyak orang, enggak ada bedanya syariah Iya. sama enggak. Iya. Di sini pakai akad utang ya, pinjem bank konven, di sini pakai murabahah, pakai Istilahnya Arab ya. kok ketemu angkanya sama saja. Ah. Ya memang sama sebenarnya. Iya. Cuma yang membedakan jelas satu apa namanya? Niat. Oh, ya, tadi. Akadnya itu jelas. Ya sama kayak kasus nikah tadi. Nah, yang membedakan adalah transaksinya. Kalau Anda ke warung remeng-remeng, open VO gitu ya. Ya. Transaksinya adalah jual beli. Ah. Tapi kalau nikah sama bayar mahar juga. Bayar juga sama kan, tapi prosesnya akad ada wali, ada Iya. Temeng ya. Jadi akadnya memenuhi rukun dan syarat. Nah, sono rukun syaratnya tidak terpenuhi, sini rukun syaratnya terpenuhi. Bahkan Mas, kalau lu nikah ada waliman, ada resepsi, lebih mahal Bos. Jadi bangsa lebih mahal itu ya biasa aja gitu loh. Gak usah Itu alasan fikihnya gitu. Tapi kalau alasan rasionalnya gini, saya mau ngomong itu bahasa fikihnya tadi beliau udah cerangin. Ya. Intinya bedanya nanti di transaksi di akad. Transaksi akad tuh ada pagar-pagar rukun syaratnya harus terpenuhi gitu ya. Tapi kalau saya dipraktisi dalam konteks ekonomi Mas, sebenarnya begini. Syariah itu kata kunci activity-nya itu nanti bahasa Arabnya nara fikih ya. Iya. Tapi saya sebagai orang ekonomi adalah transaksi syariah itu ingin mempertemukan aktivitas moneter dengan aktivitas real. Aktivitas uang nggak boleh ketemu uang mesti ketemu barang atau jasa. Oke. Bahasa ekonominya syariah itu tidak pengen ada bubble. Kalau kita terus ingat Lehman Brothers segala macam itu karena ketemu uang nggak ada underlying barang atau jasanya. Barang jasanya satu tapi dikeluarin uang surat berharga gitu. Jadi dia bubble. Kalau syariah sebenarnya ada dua jenis. Transaksi jual beli itu adalah transaksi yang ingin mempertemukan sektor moneter dan sektor real. Kalau ada pergerakan uang harus ketemu barang atau jasa. Wujudnya apa? Wujudnya adalah di akad. Kalau kita pakai prinsip jual beli baik barang atau jasa, pasti dia akan menemukan barang apa yang dijual beli, manfaat apa yang ditransaksikan di dalam akadnya itu. Ya. Ini di luar murabahah ijarah. Dulu saya juga kuliah tahunnya musyawarah. Enggak ngerti musyarakah, mudharabah, mura'arah ngerti. Ya. Ngertinya musyarakah, musyawarah aja sila keempat, ya kan? Sila keempat. Tapi sebenarnya kalau bahasa Arabnya ya ahli fikih lah, tapi di sayanya setelah saya pelajarin itu intinya kalau syariah itu objek akadnya tadi akan ketemu rupiah, ketemu barangnya apa, jasanya apa, sehingga transaksi itu ketemu sektor moneter dan sektor real kalau bahasa kitanya sekarang. Ya. Kalau di konven walaupun sama-sama beli barang beli rumah, yang dia transaksikan rupiahnya saja di akadnya itu. Utang rupiah. Nanti penjelasan fikihnya panjang tuh, ada riba bla 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 bla. Tapi bagi saya adalah sebenarnya ketika rupiah harus ketemu barang. Jadi ya. Mengenai margin itu kesepakatan para pihak. Margin iso murah iso larang terserah sepanjang sepakat. Nggak ada aturannya margin itu sekian, Rasulullah nggak ngatur. Terserah. Tapi ojo. Suka ya. Iya, suka sama suka. Tapi ojo jangan dipaksain. Orang zina juga suka. Kalau ada yang nggak suka namanya perkosaan. Jadi suka sama suka harus di jalan yang benar. Tidak semua antara minkum itu halal. Ya. Koridornya harus benar. Jadi Ada rambu-rambunya. ada rambu-rambu. Kalau perkosaan itu yang salah yang merkosa bos. Tapi begitu diperkosa, alhamdulillah dua-duanya zina bos. Jadi berdosa semua. Gitu. Jadi kalau bahasa ekonominya Mas Rizal, kalau saya sebenarnya syariah minta itu. Nah akad yang lain bagi hasil. Jadi ada jual beli, ada bagi hasil. Kalau bagi hasil itu intinya
lu nggak bisa memastikan kejadian masa depan, maka kita bersyirkah. Yang kita sepakati nisbah, hasilnya berapa tergantung revenue yang kita dapat. Intinya kalau di ekonomi syariah, kalau saya di situ aja. Akad-akadnya saya bukan ahli syariah, tapi bagi saya sebenarnya Islam itu pengen ada keseimbangan supaya nggak bubble. Intinya itu aja. Di samping tadi mengenai zina, nikah, mengenai tadi transaksi akad gitu ya, ekonominya gitu bos. Itu mah. Ya, makanya kalau di fikih itu ya, Heeh. ini sedikit meluruskan ya, Eh, nara syariah. Sebenarnya syariah dalam pengertian modern itu ya fikih sebenarnya. Ah. Makanya fakultas syariah itu isinya ya fikih. Oke, perbandingan madhab. Jadi syariah dalam arti luas itu ya syariah zaman dulu ya. Iya. Bank syariah itu sebenarnya bank fikih. Iya. Satu. Dua, saya sepakat ya, semangat ekonomi Islam itu mempertemukan antara sektor moneter dengan Real. real. Disitulah kalau fikih klasik kan bahasanya mubadalatu syai'in bi syai'in ya. Proses pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Zaman dulu barter kan, Iya. barang ketemu barang, komoditas ketemu komoditas. Nah, karena untuk mempertemukan antara satu komoditas dengan komoditas lain itu sulit. Bayangkan saya mau beli beras, saya punya jagung, saya harus kemana-mana bawa jagung, ribet. Maka titik temunya di bahasa fikihnya dicari kimahnya, nilainya berapa, terus dikonversi menjadi satuan mata uang. Zaman dulu dinar dirham, dan dinar dirham itu juga bukan nggak Islami banget. Sebelum Nabi udah pakai dinar dirham. Nah, itu satu. Dua, ketika uang ketemu uang, ada peraturan ketat karena rentan terjadi kalau bahasa fikihnya gharar, manipulasi dan seterusnya. Makanya ada aturan tentang riba itu ya. Zahab bi zahab, fiddah bi fiddah. Kalau Anda menjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, kalau dalam bahasa penafsiran modern itu mata uang, maka harus syaratnya dan biadin, harus takobut, tunai, harus on the spot dan seterusnya. Bahkan sepertinya Nabi juga sudah barangkali ini ya kalau Nabi memang punya bocoran dari atas. Wahyu ya. Dan mungkin orang Arab juga udah cerdas ya, menyiasati praktek jual beli. Kalau uang ketemu uang kan nggak boleh. Boleh tapi dengan catatan khusus. Nah, orang Arab zaman dulu itu sudah bisa merekayasa akad. Ada sih komoditas tapi cuma buat formalitas. Namanya bai'ul inah ya. Kalau dua pihak namanya bai'ul inah. Kalau melibatkan tiga pihak namanya tawatuk itu ya. Tawaruk. Nah, tawaruk dulu kayaknya sempat dipakai beberapa kan deh. Ya, tapi aja sekarang udah diharamkan. Itu prakteknya memang membisniskan uang, tapi barang ini hanya sebagai formalitas. Nah, dulu sempat saya kalau Indonesia kayaknya nggak pernah, Malaysia kayaknya. Ya, Malaysia. Yang pernah pakai tawaruk. Ini kena rambu-rambu riba, ini diharapkan. Jadi memang seketat itu ya. Dan yang menarik zaman Umar itu udah wanti-wanti ya. Sektor moneter itu sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Makanya Umar mewanti-wanti, jangan jualan di pasar ini kalau kamu nggak ngerti fikih. Jadi syarat ada dagang di sini harus ngerti fikih. Cuma kalau orang harus ngerti fikih dulu ya, betul ya. Makanya ada DTS. Iya. Jadi kalau kita sebagai praktisi itu gini. Oke, ini kan aktivitas muamalah, perbankan atas muamalah. Kita tahu aktivitas banknya ini. Maka kita nanya atas sama kayak gini, yang nggak boleh sebelah mana? Ya. Yang nggak boleh itu dicari makhorijnya, dicari jalan keluar. Solusinya nggak boleh dewean, nggak boleh hanya fatwa pikirannya DPS. Dia harus menuju ke fatwa DSN MUI. Nah, fatwa itu memang praktikalnya nanti ada petunjuk di opini. Itulah yang kami pakai. Jadi setiap kami mau bikin produk, pasti kita nanya DPS opininya gimana. Habis itu kita sembahkan produknya. Sekarang lebih ketat lagi. Begitu SOP-nya, dia juga harus oke atau enggak nih. Habis itu dia akan ngecek implementasi di form segala macam. Jadi bagi kita sebenarnya, ya tadi saya nggak terlalu paham bai'in tawaruk dengan secara ilmu fikihnya gitu ya. Tapi bagi saya oke ada fatwa ini bank itu kayak gini, kami terjemahkan kayak gini. Bener nggak? Semua bener kami jalankan.
Dan ketika di jalan pun itu akan ada pengecekan Ya. dari DBS masih sesuai nggak Sesuai apa enggak. segala macam. Jadi ya kita kalau masyarakat sebenarnya dengan ada tata aturan seperti itu, kita punya OJK, punya BI, punya DSN, itu tinggal pakai aja. Nanti mau masuk jalan surga atau jalan neraka, mau halal atau haram, nggak usah debat-debatan dah. Kalau debatan ketemu DPS atau DSN aja. Karena Ya. apa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah itu udah sesuai syariah. Memang nanti ada pertanyaan, apakah DPS-nya mengetahui atau pengurusnya transparan menyampaikan, itu masalah tata kelola. Tapi kaidahnya sebenarnya lembaga keuangan ini sudah ada lapisan-lapisan pengawasannya. Jadi kalau rasanya sama, mau bakso rasa babi atau rasa sapi sama kan, tinggal pilih yang halal atau yang haram. Nah, kalau udah sama cobain aja yang syariah. Toh sama-sama aja. Yang sama-sama aja. Tapi soal fatwa tadi itu, jadi gini, kalau kita belajar fikih itu kan pendapat bisa beragam. Ya betul. Ya, misalkan saya nggak setuju dengan fatwa DSN gitu ya. Ya cara kita mengcounter adalah biasanya di DSN itu ada ijtima sanawi. Ya disitulah kita masukkan. Oh ini fatwa, karena tidak menutup kemungkinan kok fatwa itu digodok. Kalau di undang-undang itu ada judicial review. Ya. Di DSN juga sama. Nah, kembali ke tadi, kalau fikih kan basicnya saja sudah ada 4 mazhab besar. Nah, fikih itu sebenarnya adalah wacana akademis. Fikih itu lentur sesuai kondisi dan waktu. Kondisi. Nah, cuma kan kita nggak bisa membiarkan fikih liar. Disitulah butuh ada mana yang dipilih satu dari sekian banyak pendapat. Itulah yang kemudian terkristal menjadi satu fatwa. Fatwa itu sebenarnya ini agak unik juga, Lis. Fatwa itu secara konsep sebenarnya tidak mengikat, Pak. Betul. Indonesia itu unik. Fatwa DSN itu mengikat karena dia dipositifikasi oleh POJK kalau sekarang. Betul. Itu dulu peraturan Bank Indonesia. Sebenarnya bukan hanya POJK, Bos. Di level undang-undang. Ada undang-undang. Yang disebut fatwa itu adalah fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. Jadi fatwa itu memang tidak mengikat, sebenarnya bisa dipakai bisa enggak. Ya. Tapi begitu hukum positif menyatakan bahwa yang dipakai adalah yang dikeluarkan DSN MUI, sudah selesai. Makanya saya lebih Satu suara jadinya. mau nggak mau. Jadi saya sebenarnya lebih sepakat meskipun bungkusnya namanya fatwa DSN, menurut saya itu bukan fatwa. Kondon itu sebenarnya. Makanya saya Konon undang-undang maksudnya. iya, makanya yang alumni Mesir itu bikin buku ya. Salah satunya saya sarankan sebenarnya, kenapa sih pakai nama fatwa? Kalau AOIV jelas ya, rujukan dunia kan AOIV ya, dia pakai standar syariah. Mestinya DSN langsung aja standar syariah Indonesia. Itu lebih tegas daripada fatwa. Belum lagi belum lagi dalam hierarki undang-undang kita punya fatwa mahkamah dan yang secara konstitusi kuat itu ya fatwa Mahkamah Agung. Makanya kemarin sempat ada, kalau nggak salah di Basu Masalah ya, yang mempersoalkan fatwa MUI itu karena problem istilahnya sebenarnya. Yang secara praktek meskipun namanya fatwa, ya bukan fatwa, dia udah kondom standar syariah sebenarnya. Lebih mantap ya harusnya itu ya. Menurut saya begitu, tegas saja udah. Jadi Standar syariah kita tunggu dikeluarkan oleh DSN. Kita tunggu Mas Rizal bikin opini. Itu Mas. Nah ini Pak Afri kan tadi boleh bertanya apa saja ya? Boleh. Coba tak sama. Tingkat. Nggak ada titipan pertanyaan dari Dewan Redaksi. Oh ya siap. Banyak orang bilang label syariah sekarang cuma jualan surga dan kualitasnya masih kalah dari yang konvensional. Ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Jadi gini Bos, kalau saya memang kita harus pinter-pinter melihat segmen pasar di mana kita akan masuk. Dan faktanya di Indonesia ini segmen yang rasional itu lebih banyak dibandingkan ibaratnya syariah loyalis lah. Orang yang pokoknya pecah gesang dari syariah kurang lebih itu sedikit. Teologis. Iya. Tapi akan lebih banyak orang yang akan melihat benefit apa yang saya dapatkan.
kalau benefitnya sama bahkan lebih bagus, plus backgroundnya ada syariah, itu baru dia mantap. Jadi sebenarnya dalam konteks tauhid keyakinan, ya kita harus yakin. Sebagai praktisi harus saya yakin bahwa ini jalan yang benar. Ya. Different way tadi membedakan halal dan haram. Tapi alat perang kita bukan itu, bos. Alat perang kita harusnya yang ditunjukkan adalah benefit, manfaat apa yang diterima oleh nasabah. Ya. Jadi kalau saya terus terang, syariah itu di background aja dah, nggak usah ditonjolin ini yang dijual-jual gitu. Tapi kita menyampaikan apa sih tadi substansinya. Kalau kita rasional sebenarnya ya sama-sama dapat untung yang sama, benefit yang sama. Tapi kalau syariah itu kemudian katakanlah kita meyakini jalan yang benar, jadi saya pilih itu dong. Kalau kemudian kita bisa merasionalisasi sama-sama bank, tapi syariah ini substansinya kita pengen menjaga pergerakan uang dan barang, bukankah itu yang kita mau? Gitu kan. Nah, tapi itu teoritisnya gitu. Tantangannya adalah secara hukum ekonomi, sesuatu untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik dalam arti kata tadi ya, tidak terkesan jual syariah tapi kita jual manfaat, jual benefit. Itu kan kadang-kadang orang mikir kasarnya adalah pricingnya lebih murah atau enggak, layanannya lebih bagus atau enggak. Kan itu yang membuat kemudian yang muncul pertanyaan kok jualan syariah, seolah-olah yang ditonjolin adalah jalan surganya. Tapi jalan surga itu ternyata nggak mengenakan lebih itu. Itu kan nggak banyak orang yang mau menerima itu. Dia pengennya kan senang turun atau surga, kurang lebih gitu. Nah, saya balik lagi, tantangannya untuk bisa memberikan satu benefit, memberikan suatu layanan yang minimal sama ya, itu membutuhkan economy of scale, membutuhkan bahasa ini ya keberpihakan. Sederhananya gini, bank konvensional itu kan sudah berpuluh-puluh tahun dan gede. Ngawal bank syariah baru lahir. Ibarat kata ini sudah mature, ini baru lahir. Gimana orang yang baru lahir bisa menawarkan sesuatu yang sama dengan orang yang ini? Tapi nasabah kan nggak ngelihat itu, ngelihat hanya label banknya doang. Size-nya padahal ini beda. Beda start ya. Beda start, beda size. Kalau bahasa beda modal, bos. Gimana sesuatu orang yang ini kan sama dengan, mohon maaf ya, kita lihat orang jualan, yang satu yang mat-mat itu, yang satu warung Madura. Ya kalau ditanya enak AC-nya, iya yang itu. Meskipun kalau parkir bayar ya. Iya. Cuman kalau ngomong keberpihakan, Iya. harusnya dikembangkan yang ini kan, Oke. yang warung-warung itu. Kalau ini dituntut sesuatu yang kayak gini layanannya, terus kemudian dia kan juga sudah punya distribution channel logistik yang kuat kan, ya pasti suatu saat bisa harganya lebih murah. Masa lu bandinginnya gitu? Sehingga yang harus dilakukan adalah tetap kita mencoba yang terbaik, tetap cari cara pendekatan, mengedukasi nasabah kita. Paralel dengan itu sebenarnya butuh keberpihakan menurut saya. Ini harus diapain nih? Kita tidak selamanya mau disusuin, tapi kan ya industrinya memang kayak gini. Jadi kalau kita meyakini ini baik, contoh kasus nih ya, kalau mau apple to apple harusnya kan kita akselerasi. Pertanyaannya, mohon maaf, pernahkah, ini kan ngomongin size nih. Nah. Kalau bank, kalau mau layanannya bagus, dia harus punya dana yang murah, ya kan, supaya dia ngelemparnya bisa murah. Kan hukum-hukumnya kan gampang tuh. Begitu size-nya kecil, dia tidak bisa menawarkan teknologi segala macam, sehingga akhirnya dia dapat dana yang mahal. Ketika dana yang mahal, dia ngelemparnya mahal. Siapa sih orang yang ngajuin BN yang mau mahal? Pasti orang yang nggak keterima di yang murah-murah itu, makanya dia terpaksa mau yang mahal. Quote-unquote gitu kan? Akhirnya quote-unquote yang diterima syariah itu adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin kualitas yang ngajuin pembiayaan itu yang bukan yang prime one gitu loh. Di sini ya sudahlah dia dapat dana yang mungkin
agak mahal, kesananya dia dapat kualitas yang kurang bagus. Itu akan jadi lingkaran setan. Bagaimana cara keberpihakan supaya kalau kita sudah punya keyakinan gitu ya, ini sebenarnya secara fikih benar, secara rasionalitas ekonomi ini lebih adil, lebih memenuhi tadi supply and demand antara sektor. Berarti sekarang kita tanya, mohon maaf, kalau dana haji misalnya, kan itu jelas rekeningnya mesti rekening bank syariah, konvel nggak boleh layar. Sekarang kalau dapat sertifikasi halal, apakah yang dapat itu nggak usah diwajibkan lah, minimal membuka rekening syariah misalnya, atau kita punya ormas-ormas Islam yang besar, apakah jumlah rekening mereka, institusi organisasinya atau jamaahnya, coba dicek, banyakan ke konven atau syariah. Insya Allah banyak ke konven. Kita tanya pelakunya. Karena saya udah coba mas, sederhananya caranya gini mas, saya training karyawan baru, yang baru saya rekrut dari karyawan PPLS saya. Ini masih baru-baru nih, baru gabung. Training, ya survei. Sebutkan nama bank yang Anda kenal. Yang nemu bank konvensional bos. HIK malah nggak ditulis, dia merasa HIK bukan bank gitu. Padahal dia baru aja saya rekrut, berapa bulan saya gaji itu. Nggak ingat kalau HIK itu bank. Yang muncul nama bank-bank besar yang bukan, artinya sebenarnya itu menunjukkan perilaku mereka. Kalau dicek ke apa yang sekarang, pasti itu yang dipakai bank konven. Karyawan bank syariah aja yang baru masuk kayak gitu, gimana masyarakat luas. Jadi sebenarnya tugas kita bersama melalui podcast ini, ya kalau kita meyakini syariah itu secara fikih benar, secara rasionalitas ekonomi ini akan lebih baik, mesti ada keberpihakan. Kalau enggak ya kayak telur sama ayam, gimana bisa memberikan layanan kalau tadi ekonomi segala macam. Saya sebagai praktisi mesti berpikir keras, gimana dengan tantangan segala macam itu saya bisa tetap memberikan yang terbaik minimal sama gitu kan. Cuma di sisi lain butuh keberpihakan dari yang ini gitu mas. Ada pengakuan, nggak usah sebut merek ya, salah satu DPS bank agak besar. Ya. Dia sampai terkaget-kaget. Biasanya kan awalnya dari unit usaha dulu kan, karena jumlah modal masih terbatas, baru naik bisa berdiri sendiri, dan ini melampaui induknya, cepat banget. Jadi baru buka unit usaha syariah, kemudian mandiri, itu bahkan sampai disarankan untuk ngerem. Nah, artinya menurut saya begini. Kalau memang kita tadi bicara soal jualan syariah, sebenarnya kan kalau seperti itu, justru kita dalam satu titik kita sudah lebih dulu startnya sebenarnya daripada yang konven yang sudah secara usia tua. Karena begini, kalau dari kasus itu ya, tanpa perlu marketing, tanpa perlu jualan syariah, sudah otomatis orang tuh, wah ya syariah ya, surga ya. Artinya tugas kita tinggal satu sebenarnya, profesional dan lebih benefitnya lebih bagus. Tinggal ngatur itu sebenarnya. SDM-nya sudah banyak ya? SDM, nah nggak tahu tuh kalau SDM. Karena tanpa berjualan pun kalau ada syariah, untuk kasus itu, makanya itu saya tanya sebenarnya. Untuk kasus bank yang Anda awasi itu, apakah mereka masuk memilih yang syariah? Itu karena rasional tadi, atau karena hidup mati syariah? Saya menduga yang hidup mati syariah. Karena doktrin. Artinya Ini perspektif customer atau proses pelaku kita nih? perspektif ini kita. Maksudnya begini, berarti kan kita sudah nggak perlu, taruhlah nggak perlu ada cost marketing yang lebih besar daripada yang konven. Karena sudah ada dorongan teologis dari nasabah yang kita tinggal main di Profesionalisme. profesional yang kalau bahasa tadi, kita nggak perlu debat fikihnya, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang lebih bagus. Dan itu kalau perspektif praktisinya ya. Gini bos, saya tadi siang baru roadshow ke beberapa
Bang, saya nggak nyebut merek ya. Tapi cara kerja bank umum ini kan dia punya sekarang syariahnya masih unit usaha Unit usaha. dalam rencana di spin off sesuai aturan undang-undang. Ya. Ketika dia masih dikonvert, ini dari tadi kan saya men-challenge economy of scale dari sisi customer. Sekarang bagaimana strategi dari sisi kita penyedia supaya bahasa jenayanya minimal yang kita offer sama dengan konven, bahkan kalau bisa lebih. Ya. Gitu kan? Nah, ini ada cara sebenarnya yang bisa ditempuh. Yakni di bank ini slogannya quote unquote ya, syariah first. Orang-orang konven diminta ketika ada customer datang, tawarkan dulu produk syariah. Karena yang syariah ini fitur dan segala macamnya sudah sama dengan konven. Hanya nanti implementasi akad transaksinya kan harus sesuai syariah. Tapi orang konvennya ketika ada customer datang yang diminta ditawarkan adalah syariah. Produk syariah. Caranya gimana? Kalau di bank caranya adalah dengan KPI, Key Performance Indicator. Supaya lu kalau jualan produk, kalau jualan yang ini nilainya rendah, kalau jualan ini nilainya tinggi. Yang dikasih nilai tinggi itu yang syariah. Maka dengan sendirinya nggak usah disuruh-suruh dengan standar yang sama ini jual. Dan dampaknya ini ada orang konven 80% yang dia jual adalah produk syariah dibanding konven. Walaupun ini di jaringan konven. Ya. Nah, jadi sebenarnya persoalan kita ini kalau ibaratnya ini bus ya. Kan syariah ini kita memperbanyak penumpang busnya. Karena busnya sekarang bank-bank syariah kan banyak. Ya. Bagaimana kemudian penumpang bis ini masuk di kita lebih banyak. Cuman masalahnya ketika sudah bisa mengundang lebih banyak, bagaimana kualitas bisnya ini baik dan yang ditawarkan memang syariah gitu kan. Jadi tantangan kita memang bagaimana pengemudi dan bisnya itu syariahnya memang membuat nyaman. Di sisi lain kalau ini sudah dibikin, ayo perbanyak penumpang dari bus. Sehingga di situ sebenarnya perlu kerjasama kita sebagai praktisi gimana cari strategi. Di sisi lain tolong dibantu dong. Ormas, dibantu dong kebijakan, misalnya pegawai negeri boleh milih syariah atau konven, bahkan kalau bisa didorong syariahnya di depan. Atau misalnya mohon maaf BUMN suruh buka rekening syariah atau konven gitu ya. Minimal boleh buka nggak, jangan diarahkan ke satu bank konven saja, diberi opsi gitu. Atau tadi itu saya bilang untuk produk-produk yang jelas-jelas ibaratnya ya ekosistem syariah lah, sertifikat halal lah, haji lah, harusnya kan satu linear ya. Linear. Kalau itu terpenuhi dengan sendirinya nanti ilmu ekonomi ilmu banknya dananya bisa lebih murah gitu kan, sehingga offer bisa lebih ini. Begitu untungnya jadi lumayan bagus, dia bisa mencari orang-orang terbaik. Ya kan gitu, bisa gaji yang baik, pelayanan akan baik, bisa invest. Itu sebenarnya yang mesti dilakukan. Nah, tantangannya sebenarnya di situ. Menggabungkan antara ya syariah itu sebenarnya cari cara yang sesuai ya fatwa rujukannya kalau di Indonesia. Tinggal bagaimana kita praktisi dan bagaimana demand-nya itu kita create supaya bisnya nyaman, penumpangnya banyak. Dan menurut saya ini nggak tahu ya, pandangan saya termasuk teman kita yang di DPS yang sedang yang sedang bermasalah itu. Iya ngapain teman di kampus ya. Dia kan cukup frontal menyerang bank konven ya. Enggak usah ya. Itu saya sangat tidak sepakat karena faktanya tadi hampir semua lahir dari unit usaha konvensional kan. Artinya selama bank konven itu berada di satu wilayah hukum dengan kita yang sama, dalam terminologi fikih kan kita nggak boleh memusuhi kafir selain kafir harbi. Kafir kalau dhimmi itu teman kita. Beberapa teman aktivis di perbankan syariah itu rasanya kok melihat bank konven itu bukan sebagai teman, sebagai musuh ya. Terlalu ekstrim ya.
sangat tidak sepakat. Nabi aja dampingan, kecuali kafirnya harbi ya. Kalau kafirnya zimi ya, taruhlah ya saya menyebut Bank Konven di Indonesia ini ya, kalaupun toh kafir, zimi, teman. Dan faktanya hampir semua bank besar syariah lahir nginduk dari konven, dari unit usaha syariah dulu, baru setelah sesuai regulasi modalnya ada sekian, baru berdiri. Nggak tahu, gitu nggak Pak? Ya, ini masalah pilihan jalan perjuangan. Wah, ya. Saya juga kayak gitu tapi dalam hati aja. Kalau pertemanannya kita tetap sohi. Nah itu wajib ya. Bagaimana kalau bahasa Jawanya wong nek di pangku mati, Bos. Jadi ya kita tetap berteman. Cuman saya pengennya mati juga dia. Jadi apa yang dia mau, apa yang ada di pikiran kita dia harus mau. Kayak kan tadi itu. Tujuan kita kan, loh kalau ini sama segala macam ngapain? Tolong dong yang ini yang dijual. Tapi supaya itu mau kan jangan frontal, dirangkul, bos jajak ngopi-ngopi. Tapi ujungnya dalam hati sama sih. Kan gitu. Ini masalah strategi sebenarnya. Tapi kalau saya pernah dengar ya, selain pendekatan kita memperbaiki bus dan memperbanyak penumpang bus supaya secara ekonomi ini benar-benar sesuai harapan sebenarnya. Ada satu hal yang menarik kemarin saya dengar dari Kiai Ma'ruf tuh. Sebenarnya gimana sih cara kita meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan layak. Gampang itu. Sekarang ini hukumnya bank syariah itu masih tayamum. Boleh syariah, boleh konven. Sekarang kita hapuskan hukum tayamum. Jadi nasa. Jadi hukumnya udah nggak boleh tayamum, Harus wudu. Wajib ya. Iya, jadi udah nggak pilihan. Wajib. Wudunya di bank syariah. Ya. Kalau sudah habis masa darurat tayamumnya mesti wudu. Ya wudunya mesti benar. Ya itu secara fikih ya pendekatan Pak Kiai lah. Ada benarnya juga, cuman masalahnya kan kembali itu tadi kan dalam konteks ya bagaimana orang mau wudu dengan nyaman bagi saya kan. Iya. Cara syariah arahnya ke sana, tapi ya kita harus penuhi itu gitu. Jadi ya ide-idenya banyak Mas sebenarnya. Saya termasuk mazhab yang ya syariah itu saya yakini, cuman perangnya saya bukan dengan itu, perangnya dengan benefit segala macam. Ya syariah di belakang aja. Lu kalau udah sama ini syariah, maksud lu milih yang no, yang ini dong, tapi gitu. Saya juga sebenarnya dalam penting ya bagi saya ya bank konven haram. Nah, tapi itu bukan kampanye saya. Ya, khusus pribadi ya. Iya. Di belakang aja. Pribadi. Nek konco-konco deket ya tak bilang haram juga. Tapi kalau ke publik ya nggak usah di campaign gitu-gitu amat gitu kan. Kita harus cari pendekatan yang Takutnya nanti syariah diharamin juga gitu. Iya karena banyak yang begitu kan, karena terlalu banyak ini memang terlalu banyak kontekstualisasi dari fikih klasik. Makanya Kiai Ma'ruf Amin kan bukunya yang terbaru itu Al-Makharij Al-Fiqhiyah, solusi-solusi fikih terhadap masalah kontemporer. Itu memang banyak yang pinggir jurang memang. Ada khilaf terus kayak mudharabah. Zaman dulu kan nggak boleh pakai jaminan. Tapi sekarang mudharabah ada jaminannya. Ya. Ini bagi yang ekstrim nggak sesuai ini. Hanya mereka mengatakan bank syariah sekarang ini nggak syariah. Ada juga yang kelompok itu memang. Ya itu tadi. Oke, ini seru sekali nih. Ini Udah jam masih ada peluang ya. bablas di 1 jam ini. Oh, 9. Oh, belum. Ada pertanyaan lagi, Pak Alfi? Oh ya silakan. Pertanyaan ya. Apakah aturan halal dan haram justru menjadi penghambat kemajuan ekonomi umat? Terbukti daftar orang terkaya kita didominasi non-muslim. Gimana Pak tanggapannya? Wah itu dicocokologi mungkin benar gitu ya. Tapi jadi struktur berpikirnya jadi salah. Ya sebenarnya halal dan haram itu kan clear sebenarnya kan. Bagi kita yang tadi belajar muamalah, kemudian kita mengetahui apa yang dilarang, apa yang enggak itu clear. Cuman masalahnya kan bukan sekedar berhenti pada dia mengetahui yang halal dan haram. Masalahnya adalah setelah tahu itu,
effort dia, ikhtiar dia, usaha dia seperti apa. Bahasa sederhana, strategi dia seperti apa. Kita nggak usah ngomongin orang kaya dulu deh, sama-sama bank aja deh. Ya kalau strateginya nggak bener, mau syariah, ya bakalan bisa bangkrut juga, bos, bisa tutup juga. Kalau strateginya nggak bener, tata kelolanya nggak bener gitu. Jadi ujungnya sebenarnya ketika kita mau bicara sesuatu yang maju, berkembang, ujungnya adalah pada profesionalisme, kompetensi dari orangnya, bagaimana strateginya dijalankan, bagaimana tata kelolanya berjalan dengan baik. Bahkan justru syariah itu agak bahaya. Kalau kemudian dia sudah menyandang syariah, ternyata orangnya nggak profesional, orangnya nggak amanah, tata kelolanya buruk. Ya jadi sudah jatuh tertimpa tangga itu. Syariah koyo ngono kurang lebih gitu. Atau yang agak cilaka kadang-kala ABG, bos. Anak baru giroh, baru belajar syariah dikit dia udah Allahu Akbar gitu. Pokoknya syariah lah. Baru belajar kemarin sore udah merasa paling syariah. Tenang-tenang aja, bro. ABG namanya ya. Anak baru giroh itu. Wah, ini shot keren ini. Jadi mestinya tenang-tenang aja belajar. Kita ya tetap ujungnya profesional. Nah sekarang konteksnya kalau kita lihat tadi pada pertanyaan, jangan-jangan ini jadi penegak hukum. Saya sih meyakini enggak Nggak ada kaitannya ya. Enggak ada kaitannya. Bahwa fakta sekarang ternyata yang berkembang bank yang gede masih bank konven, itu cerita yang lain. Jangan ini kemudian seolah-olah yang halal kok kecil gitu ya. Itu aneh. Atau kalau bicara tadi orang-orang terkaya ternyata bukan yang syariah, ya itu sudah dari dulu, syariah baru sekarang kurang lebih gitu kan. Tapi kalau kemudian kita bisa menyampaikan ya, jangan pakai Arab-Arab dulu deh gitu. Kita sampaikan, iya memang perlu ada bahasa terjemahan dari bahasa fikih syariah itu menjadi bahasa yang mereka bisa pahami. Kenapa kok syariah ini jadi sebuah pilihan yang lebih baik. Tadi bahasa saya, kita pengen mempertemukan sektor moneter dan sektor real. Kita pengen menemukan uang dan barang misalnya. Ya. Itu logik yang sebenarnya dari akad jual beli ijarah murabah, sebenarnya logik ekonomi kan gitu. Ya. Kalau semangat itu bisa dibawa kepada para pengusaha, kemudian bisa dibawa ke level pemerintah, pembuat kebijakan, itu akan ketemu sebenarnya. Hanya masalahnya kan gimana cara kita mengkomunikasikan. Dan jangan-jangan nih ya, mungkin yang diterapkan beberapa pengusaha itu sudah hampir mirip, ya tadi itu, cuman akad transaksinya aja belum disunat, belum disadatin kurang lebih gitu kan. Belum dikasih bismillah. Iya. Tapi substansinya itu. Tapi memang ada yang memang substansinya salah rel gitu loh. Oh iya. Jadi jeblos. Jadi sebenarnya menurut saya ya jangan fenomena fakta yang ada kemudian seolah-olah yang halal ini jadi menghambat. Enggak gitu. Saya masih meyakininya logiknya syariah itu benar. Karena saya pernah mendengar ya, di luar negeri pun yang orang yang nggak muslim, di Inggris terutama, di Eropa, itu mengaku kok syariah itu lebih konsepnya ya. Konsepnya itu lebih benar gitu. Dibandingkan misalnya di Amerika yang tadi, yang surat berharga dibeliin bla 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 turunannya itu, katanya ya, di Amerika itu lebih 10 kali turunan. Barangnya satu, turunannya banyak, bos. Islam tuh maunya uangnya satu, ketemu satu. Udah itu aja, ketemu barang gitu. Sudahnya gitu doang yang dimau. Dan begitu lo nimbun kan lupa enggak produktif, zakatnya gede, bos. Zakatnya gede ya. Ya, begitu harta itu kita puterin, enggak kena zakat. Begitu lo enggak puterin, lo kena zakat, bos. Betul enggak? Iya. Nara fikih, ya kan? Begitu harta kita yang gede itu kita produktif kan enggak kena zakat. Yeah. Tapi kalau lu punya aset, lu diemin, enggak lu apain kena zakat, betul? Yeah. Meskipun fikih kontemporer sekarang bisa cari agak geser. Tapi sebenarnya substansinya Islam kan pengen itu harus diproduktif. Ya. Jangan lu timbun-timbun. Keumatan lah ya isinya. Makanya Nabi menyuruh zaman Nabi dulu kan, ya ini kritik juga ya.
konotasi kita ketika mendengar anak yatim itu miskin. Padahal enggak juga. Zaman Nabi itu banyak anak yatim yang orang kaya. Nah, Nabi menyuruh itu duit warisan bapaknya jangan ditimbun, kenapa? Biar nggak habis dimakan zakat. Oh, fikirnya gitu bos. Kalau gue pakai logika aja bos. Nara fikir. Sebenarnya ya itu yang kita perlu linkkan adalah logika kekuatan fikih klasik dan apa yang dilakukan dulu itu kontekstualisasi dengan sekarang ini apa gitu ya. Ya bahasanya ya kalau saya sih ya bahasa saya tadi itu masyarakat nggak terlalu ngerti lah murabah ijarah mudharabah musyarakah gitu. Tahunya musawaroh. Musawaroh. Dan untungnya berapa? Iya. Ya Anda nggak usah mikirin akad-akad itu udah urusan DPS, percaya aja. Ya namanya syariah nggak syariah 1 tambah 1 ya 2 bos. Nggak ada syariah dihitung-hitungan. Pakai itu ilmunya. Itu apa nih? Habis. Ada 2 lagi tapi mungkin 1 aja kali ya. 1 ya wis. Biar nanti kalau saya kangen Pak Alfi kita panggil ke sini. Nih Pak. Apa? 1 nasihat untuk anak muda yang awam yang takut memulai investasi karena bingung mana yang halal dan mana yang riba. Gimana Pak? Jadi kalau menurut saya sekarang gampang kalau ngomong investasi. Lu kalau takut apa tadi yang haram sama riba di Indonesia sudah ini bos. Begitu lu mau investasi lewat jalur apa? Investasi kan banyak nih. Lu mau lewat bank, lu lewat pasar modal, atau segala macam instrumen investasi. Tinggal ente pelajarin. Kalau bank udah yang namanya bank syariah halal bos. Tinggal lu pilih-pilih bank mana yang syariah itu yang membuat lu nyaman layanannya, menarik nilai ekonomisnya, pilih. Dekat rumah gitu ya. Kalau ente pengen, saya pengen uang sekian, nggak perlu KTM, nggak perlu mencet mobile banking, ya ke BPRS bos. Nanti yang datang orangnya bos. Kamu pengen nggak? Udah kirim ke tempat ente, udah. Gitu. Biayanya datang, tinggal lu transfer, biayanya datang ke ente. Nggak perlu jadi nasabah prioritas itu ya. Oh nggak usah. Kalau yang bank itu kan prioritas dulu. Kalau yang prioritas nggak usah datang. Kalau kemudian di pasar modal, sekarang ini sudah ada namanya di OJK itu menerbitkan saham-saham syariah. Udah pilih itu aja kalau ente mau investasi saham. Kalau ente pokoknya reksadana ada di Indonesia itu, ini bukan jual syariah. Memang yang namanya syariah itu memang sudah ada labelnya, dan percayalah kalau institusinya itu memang institusi yang diawasi oleh otoritas, pasti sudah ada DPS dan seterusnya. Udah ke situ aja. Kalau belum punya ilmu syariah itu. Jadi nggak usah bingung-bingung deh. Paling gampang hubungi saya di PPSAIK itu paling gampang itu. Simpel. Jadi nggak usah bingung-bingung. Mungkin pertanyaannya di sini sebenarnya. Apa? Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak jarang kali ya. Lembaga keuangan yang dia membuka investasi gitu ya, menggunakan label syariah tapi tidak sesuai dengan peraturan. Jadi ya ini ya syariah bener-bener syariah bodong. Nah ini mungkin gimana membedakan nih syariah yang sesuai dengan undang-undang ada DPS-nya macam-macam dengan syariah yang label aja udah. Itu mirip-mirip. Saya itu mas, kita kan sering ya tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan ada yang nawarin jualan emas, jualan indeks, kan? Iya. Terus saya tanya, ini ada syariah? Saya tanya syariah nih. Ya, saya tanya, mohon maaf saya segmen pasar yang pengen syariah, saya bilang gitu. Itu syariah nggak? Dia terangin panjang lebar. Ternyata kayaknya dia udah nyiapin skrip. Kalau orang nanya ini, jawablah dengan ini gitu kan. Terangin panjang lebar dia. Ya kalau orang awam mungkin akan masuk. Ya. Caranya gampang bos. Caranya lu tinggalkan. Pak, di organisasi Bapak saya pengen ada
ada struktur DPS dan nama DPS-nya enggak. Oh. Langsung menjurus ya. Langsung aja. Itu Iya. kalau nanya landasan segala macam dia Bisa dia udah punya AI itu. ChatGPT udah. Oh iya. Apalagi yang jualan emas, bawah itu banyak itu. Nah saya tinggal, Bapak apa sih PT-nya? Ini. Coba tunjukin saya ada struktur DPS-nya enggak dan siapa nama DPS-nya? Siapa orang? Itu doang bos. Nah kalau dia bisa ngeluarin itu, ya sudah. Langkah pertama kita tenang, percaya ke DPS. Memang sebenarnya kalau mau dijalan tidak cukup. Tapi sebagai langkah awal pemula itu cukup. Oke. Nah, karena kan tadi pertanyaan kan secara prosedural sebenarnya DPS itu sudah diposisikan seperti itu. Hanya masalahnya ya, saya soalnya juga nanya DPS saya. Saya kalau jadi DPS-nya di tempat Pak Alfi, rapatnya lama dan ini di sana perasaan tenang-tenang aja gitu. Itu kan berarti tergantung dari pengelola Pengelolanya. untuk bisa kemudian Menyampaikan menyampaikan. problem-problemnya. Dan DPS itu walaupun kerja di saya lebih berat, tapi dia lebih happy bos. Karena merasa pengelola itu terbuka, Ya. mau konsultasi, bener gitu loh. Jadi kalau di saya untuk buat opini itu, kami mesti terangin masalah. Habis itu DPS akan ada waktu lagi mikirin di internal mereka. Ya. Baru kemudian dia ngomong nih jawaban kami seperti ini Pak Alfi, sudah sesuai dengan ini belum? Apa yang sebenarnya diharapkan jadi solusi? Kalau sudah, baru tuh opini keluar. Jadi sebenarnya di level itu sebenarnya tantangan di internal tanggung jawab DPS dengan pengelola. Apakah betul-betul tata kelola kita sudah kita jalankan dengan baik? Gitu kan? Nah kalau itu sudah dengan baik mulai dari perencanaan pengawasan, kita tenang benar. Tapi kalau kita belum sampai level itu, ya sudah percayakan dulu aja pada struktur. Karena tata kelola itu sebenarnya ada 3. Structure, proses, output. Hasil. Tapi kalau kita nggak bisa lihat proses dan hasil, kita nanya strukturnya seperti apa. Karena percayakan hasil dan proses itu ya nanti akan dijalankan oleh struktur. Jadi gampangnya nanya itu. Saya sering tawarin gitu kok. Untuk dia. Karena kalau jawaban landasan-landasan kan pasti banyak Pak referensi yang dia bisa diakses. dikeluarin nih. Pak ini Pak ada fatwa ini. Padahal sebenarnya nggak nyambung. Hanya memang dia ngutip sedikit kasih. Bagi orang awam bisa percaya. Saya sih tanya ada DPS-nya enggak? Siapa nama DPS? Itu aja. Wah ini trik mahal ini. Iya gitu aja. Perumahan tuh banyak yang gitu tuh. Perumahan tuh KPR. Ada DPS-nya enggak? Ini sesuai syariah ini udah sesuai. Padahal itu yang mohon maaf kadang merusak itu. Nah, Merusak citra. Merusak citra yang asli. Dia ngomong KPR syariah, nggak pakai stick, nggak pakai apa, malah medeni bos. Nggak pakai denda, nggak pakai stick, nggak pakai ini gitu. Caranya gampang. Tadi itu ngaku developer syariah ada DPS-nya enggak? kita strukturnya Dan biasanya DPS itu dipasang di website ya. Kalau enggak ada, lain dia syariah bodong. bukan bodoh. Syariah versi dirinya sendiri. Ya namanya fatwa kan boleh. Iya. Secara konseptual versi dirinya ada. Bukan Dewan Pengawas Syariah, tapi versi konsolnya dia, DWAN aja itu. Pokoknya dia, syariah versi saya ini gitu. Yang kadangkala bisa jadi itu mungkin beda dengan fatwa di SN MUI. Itu loh. Hanya versi dia. Tapi kalau sudah kita tanya dia punya DPS, minimal tahap awal untuk bikin ternak. Gitu. Tapi kalau di lembaga-lembaga bisnis, ya mohon maaf itu mungkin juga pertama struktur, yang kedua orangnya. Kalau di bank itu karena tadi sudah dipositifikasi dalam sebuah hukum, itu pasti DPS-nya merujuk pada DSN MUI. Tapi kalau lembaga-lembaga bisnis kayak apa, developer syariah mungkin nanti ada apa, itu belum tentu DPS-nya merujuk pada DSN. Karena belum ada payung hukum yang kemudian mengatur gitu kan. Kalau bank sudah jelas ada undang-undang penguatan perbankan syariah, ada POJK, jadi pasti koridornya itu udah lebih inilah. Dan itu lisensi itu kamarnya beda-beda. Rumah sakit syariah misalkan, nggak bisa tuh punya sertifikat di perbankan misalkan dipakai jadi DPS di rumah sakit, nggak bisa. Harus itu dulu, nggak bisa. Di koperasi, DPS koperasi itu sekolah dulu tuh. Terus dia diminta jadi DPS di asuransi misalkan,
nggak bisa. Itu masing-masing. Masing-masing. Ada ini ya, ada besarannya, ada kapling-kaplingnya ya sesuai. Kaplingnya. Nah, itu Mas, pokoknya syariah dibikin happy-happy aja. Iya. Yang nggak happy yang di sana, sini happy Pak. Oh, gitu. Jadi Mas Karena gini Bos, kalau kita ngomong apa tuh politik syariah, ngomong apa sama Denny Bos kadang-kala. Oh, iya. Kalau ekonomi bisnis syariah itu kan Beda ya? omongan warung kopi biasa, disyukuri dulu. Ada perbedaan pendapat mah tenang-tenang aja. Ada anak BG mah tenang-tenang aja dengan kita cara menghadapinya. Banyak Pak ya, ABG Pak ya. Bukan hanya ABG pengguna loh, ABG pelaku juga. Wah itu lebih serem gitu. Ya kadang-kala itu anak baru giro itu semangat tinggi ilmu kurang. Nah, nggak mau belajar ya. Itu juga tim saya juga kadang ABG. Jadi habis ini nanti podcast ini linknya perlu dibagikan Pak ke ABG Bapak. Rizal ada tambahan? Ada respon? Cukup sih ya. Om Dhani ada pertanyaan Om? Cukup. Ada ya? Oh iya pertanyaan tamu biasanya nih. Oh iya. Monggo Mas. Biasanya setiap naratamu kita meskipun tadi di awal agak sedikit di spill ya. Iya. Apa tuh? Biasanya kita tanya begini. Bapak kan sekarang aktif di ekonomi Syariah. Ya. UMKM lah kira-kira ya. Iya. Itu visi cita-cita dari kecil atau kecelakaan aja tuh. Kecelakaan hidup, oh iya ya. Atau memang di program nanti saya akan jadi gini. Cita-cita atau kemudian hanya Kecelakaan. Karena banyak naratamu kita ternyata kecelakaan. Dia hebat di bidang apa misalnya. Kalau saya enggak. Kalau saya tersesat di jalan yang benar. Karena dulu saya pengennya jadi insinyur peneliti Bos. Ternyata nggak sama ya. Akhirnya masuk ekonomi UGM. Jadi Tapi begitu saya di kuliahnya di situ, memang waktu itu saya sudah mulai bismillah. Pilihan saya di sini, di jalur syariah. Pilihan saya. Jadi awalnya sebenarnya saya nggak mikirin ekonomi. Awalnya saya pengen jadi insinyur. Makanya saya bilang saya tersesat tidak yang benar. Tapi once saya di kuliah itu sudah memilih, sebenarnya ada peristiwanya itu saya kenapa milih itu. Sama orang tua lah. Saya dulu ngeyelan terus. Balelo tadi deh. Balelo. Sampai dimarahin sama bapak saya. Wis kaya ngono. Wah aku arep biayai kowe. Saya bilang iya wis aku boh. Dari situ saya tanggung jawab. Akhirnya ya saya harus memilih apa yang saya kerjain. Mulai saya tadi jemput Bang Adi, saya udah memilih jalur saya di situ. Karena waktu itu masih sepi yang ngurusi syariah. Saya pilih jalur itu. Itu Bos. Jadi dan jalur itu ternyata ya saya nikmati sampai sekarang. Walaupun dengan gaya kayak gini lah. Gaya ideologisnya lah. Ada ideologisnya, ada aksesorisnya gitu. Kita jenggote ya dowo, tapi sebenarnya aku juga nggak ngerti-ngerti amat masalah Quran Sunnah gitu kagak gitu. tapi sudah dipraktekkan gitu. Praktisi. Kayaknya beliau ngocol cuma di sini. Saya lihat di CNBC itu serius banget. Karena ada Mas Anton di sini. Makanya pas saya ditawari sama Mas Asep itu, wah kayaknya susah nih beliau serius banget tuh. Ini ngocol. Luar biasa. Ini energi positifnya menular ke kami ini. Akhirnya kita bukan lagi ABG, tapi jadi ABS. Anak baru syariah. Oke, terima kasih Pak Alfi. Sehat selalu, diberkahi hidupnya, dan Mas Rizal semoga semakin semangat mengkampanyekan Bank Syariah. Oke, sebagai penutup, tadi ada kutipan menarik dari Kiai Ma'ruf Amin sebenarnya. Kalau ada air, kenapa harus tayamum? Kalau ada syariah, kenapa yang bukan syariah? Mesti wudhu. Jangan tayamum lagi. Matur suwun Pak Alfi. Siap. Semoga di kesempatan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Ngocol lagi. Siap. Saling berkolaborasi. Jadi ngocol. Ini baru kita mau mulai ini. Dari tadi mau dimakan.
Oke, terima kasih narasumber sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ingin bertemu Mas Riza langsung, bisa datang ke Buka Nagara Coffee and Roastery. Atau ingin berkonsultasi secara syariah, bisa ke Pak Aldi. Versi Jadi baru. bukan Alisa harus serius bagian praktis ya, bagian eksekusi. Nanti kita 2 jam itu dimasin. Oke, matur suwun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.